warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Azizah dari kelas 2C dengan NIM 241012512034. Kali ini saya akan memaparkan materi yang berjudul Peta, Atlas, dan Globe. Yang pertama, tentang peta. Jadi apa itu peta? Peta dalam bahasa Inggris disebut map, yang berasal dari bahasa Yunani, mappa, yang berarti taplak atau kain penutup meja. Peta adalah gambaran umum atau gambaran umum seluruh atau sebagian permukaan bumi yang diperkecil pada bidang datar atau diproyeksikan dalam bidang dimensi dengan metode dan perbandingan tertentu. Gambar pada peta merupakan informasi geografis yang berkaitan dengan bentuk wilayah serta kenampakan alam maupun budaya, seperti sungai, gunung, danau, rawa-rawa, laut, seperti batas wilayah, perkampungan, kota, jalan raya, dan lain-lain sebagainya. Meskipun peta adalah gambar, tetapi tidak semua gambar dapat disebut dengan peta. Peta memiliki skala, yaitu perbandingan antara bidang gambar dengan permukaan bumi yang sebenarnya. Karena bumi berbentuk bola, maka pembuatan peta memerlukan teknik proyeksi tertentu. Nah, mari kita bahas apa saja jenis-jenis peta. Jenis peta berdasarkan isinya. Peta umum, peta yang menggambarkan seluruh kenampakan di permukaan bumi, baik alamiah maupun buatan manusia. Jenis peta umum biasanya meliputi peta dunia, peta korografi, dan peta topografi. Ada juga peta khusus atau peta tematik dengan simbol tertentu. Yang kedua, jenis-jenis peta berdasarkan skala. Skala peta menunjukkan perbandingan antara jarak di peta dengan jarak sebenarnya di bumi. Berdasarkan skalanya, peta dibagi menjadi 5. Yaitu yang pertama peta kadastar dengan skala 1:100 sampai 1:5000. Yang kedua, peta skala besar dengan skala 1:5000 sampai 1:250.000. Yang ketiga, peta skala sedang dengan skala 1:250.000 sampai 1:500.000. Yang keempat, peta skala kecil dengan skala 1:500.000 sampai 1:1 juta, dan peta geografi dengan skala lebih kecil 1:1 juta. Lalu ada bentuk-bentuk peta yang terdiri dari dua bentuk, yaitu bentuk dua dimensi atau peta datar biasanya. Peta ini digambar pada bidang datar seperti kertas, contohnya peta administrasi. Dan bentuk yang kedua itu ada peta 3 dimensi atau peta relief yang menampilkan permukaan bumi yang sebenarnya yang memiliki unsur panjang, lebar, dan ketinggian. Contohnya adalah maket. Ada beberapa komponen-komponen peta agar mudah dibaca dan dipahami. Diperlukannya beberapa komponen, yaitu judul peta, skala peta, legenda atau keterangan peta, tanda arah atau tanda orientasi, simbol dan warna yang biasanya digunakan agar peta lebih informatif, seperti simbol titik, simbol garis, simbol luasan atau area, dan lain-lain sebagainya. Pemanfaatan pada peta. Nah, peta itu sudah ada sejak zaman Mesir kuno dan terus berkembang hingga saat ini. Peta telah digunakan dalam berbagai keperluan, termasuk dulu eksplorasi oleh Christopher Columbus saat menemukan benua Amerika. Nah, beberapa manfaat peta digunakan untuk menunjukkan lokasi suatu wilayah di permukaan bumi. Peta juga menggambarkan luas bentuk dan penyebaran berbagai fenomena geografi. Peta juga biasanya digunakan untuk menentukan jarak dari arah suatu tempat.
Peta juga menyediakan informasi tentang penduduk, sumber daya alam, iklim, dan vegetasi. Peta sebagai alat bantu dalam bidang militer dan pemerintahan. Dan juga peta menjadi dokumen penting dalam perencanaan wilayah dan penelitian. Apa saja sih kelebihan dari peta? Kelebihan peta, yang pertama, peta mudah dipahami. Yang kedua, peta dapat menampilkan informasi dalam bentuk visual yang jelas dan rinci. Peta membantu orang untuk menavigasi dan mencari lokasi yang diinginkan, membantu orang merencanakan perjalanan, proyek, dan kegiatan lainnya. Kekurangan pada peta itu keterbatasan skala, ketergantungan pada data. Jika data tidak akurat, maka peta juga tidak akurat. Keterbatasan dalam menampilkan informasi dapat menyesatkan jika tidak dibaca dengan benar. Nah, hubungan antar objek yang dinyatakan secara matematis, baik jarak, luas, maupun arah, dalam hal ini perhitungan tidak mungkin tepat 100%. Yang kedua, kita akan membahas tentang atlas. Atlas merupakan kumpulan peta dan informasi lain dalam bentuk buku ataupun dalam keadaan lepas-lepas ya, tetapi bisa dikumpulkan menjadi satu. Di atlas adalah buku acuan atau referensi. Nah, karena kan atlas ini sebagai buku referensi, maka sebuah atlas diharapkan relatif lengkap. Nama atlas sendiri diambil dari nama dewa orang Yunani, yaitu Atlas, dewa yang memegang bumi di atas pundaknya. Nama atlas digunakan untuk kumpulan peta yang dirancang untuk dijilid. Kumpulan peta-peta pada atlas diatur dan disusun secara logika untuk suatu tujuan. Untuk membaca peta-peta yang ada pada bagian awal atlas biasanya diberi keterangan. Pada umumnya, peta-peta atlas dibuat dalam format yang sama. Hingga saat ini, tampak ada perkembangan penampilan atlas dengan adanya tambahan gambar, label statistik, dan indeks untuk nama-nama yang terdapat pada atlas. Bahkan, sekarang ada kecenderungan untuk menambahkan teks sebagai penjelasan. Kadang-kadang teks ini kan dijilid tersendiri atau bahkan dalam bentuk monografi, dilengkapi dengan grafik, diagram, statistik, foto, dan referensi. Beberapa kriteria yang digunakan untuk mengklasifikasi atlas, yaitu yang pertama, atas dasar wilayah, biasanya meliputi alam semesta, bulan, Mars, bumi, samudra, benua, negara, bagian negara, atas provinsi, dan kota. Atas dasar tujuan atlas untuk referensi umum, perencanaan fisik wilayah, pendidikan, dan pengajaran, titik wisata juga, dan sebagainya. Pokoknya atas dasar ukuran meliputi atlas yang berukuran 3,1 kali 49,5 cm, atlas dalam bentuk buku-buku peta atau atlas sekolah yang ukurannya disesuaikan dengan ukuran tas sekolah. Atas dasar isinya, peta bentuk peta bumi dan peta tematik. Jenis atlas menggunakan komisi wilayah, tujuan, dan isi. Meliputi atlas referensi, atlas nasional, atlas regional, atlas sekolah, atlas tematik, atlas jalan, dan keluarga. Cara memperoleh data dari informasi spasial dari atlas dengan melihat daftar isi, indeks, garis lintang, dan bibir legenda. Kumpulan peta-peta yang ada dalam satu atlas mempunyai pola dengan simbol interpretasi serta bahasa yang sama. Atlas yang bersifat umum dan juga ada atlas yang bersifat khusus. Kita akan membahas tentang globe. Apa itu globe? Globe adalah tiruan bumi dalam bentuk bola kecil
yang menampilkan peta dunia di permukaannya. Globe ini dibuat untuk meniru bentuk bumi yang bulat dan diperkecil skalanya. Posisi globe tidak berdiri tegak lurus, melainkan miring 66,5% sesuai dengan kemiringan bumi terhadap jalur orbitnya. Fungsi globe yaitu untuk merencanakan perjalanan jauh, misalnya lewat laut ataupun lewat udara. Nah, dengan globe kita bisa mempelajari tentang gonta bumi ataupun arus laut. Dengan globe kita bisa melihat hubungan antara benua dan wilayah gitu. Dengan globe kita dapat memahami konsep waktu, iklim, musim, zona waktu, hingga arus laut. Jadi globe itu juga sebagai sarana pembelajaran IPS di sekolah, dan juga globe berguna dalam studi geografi, klimatologi, oceanografi, dan hingga geoteknik. Apa sih keunggulan dari globe? Yang pertama, globe itu kan memiliki kelebihan karena mampu memperlihatkan bentuk bumi yang mendekati aslinya. Di globe itu dapat menampilkan permukaan bumi secara utuh dan proporsional. Nah, globe bisa digunakan untuk memperagakan rotasi bumi atau gerakan berputar pada porosnya. Dengan globe dapat menunjukkan proses terjadinya siang dan malam dengan lebih realistis. Globe juga memperlihatkan seperti garis lintang ataupun garis bujur. Nah, itu tadi pemaparan tentang materi peta, atlas, dan globe. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.